Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang semuanya. Semoga dalam keadaan sehat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Naufal Arenovan dari kelas 10 di Nat Geo. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Dinamika Hidrosfer atau siklus air dan dampaknya terhadap kehidupan. Adapun isi materi yang akan saya bahas berkaitan dengan siklus air. Sebelum kita masuk isi materi, alangkah baiknya kita paham tentang apa itu hidrologi. Kita tidak asing yang namanya hidrologi dan hidrosfer. Apa itu hidrologi? Hidrologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti ilmu air. Jadi hidrologi adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari pergerakan, distribusi, dan kualitas air di seluruh dunia, termasuk siklus dan sumbernya. Dan apa itu hidrosfer? Hidrosfer berasal dari kata hidro yang artinya air dan sfera yang artinya lapisan. Jadi hidrosfer adalah lapisan air yang berada di planet bumi. Tadi kita sudah memahami pengertian hidrologi, yaitu ilmu yang mempelajari air yang ada di atas maupun di dalam bumi. Sedangkan siklus hidrologi atau siklus air adalah rangkaian atau tahapan yang dilalui oleh air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Dalam siklus hidrologi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu siklus pendek, sedang, dan panjang. Apa itu siklus pendek? Ialah siklus yang paling pendek. Dalam siklus air laut mengalami evaporasi atau penguapan karena panas matahari, kemudian mengalami kondensasi atau perubahan wujud air ke bentuk titik-titik air hingga membentuk awan, dan setelah itu terjadi presipitasi atau yang dikenal sebagai hujan. Selanjutnya, siklus sedang. Siklus ini siklus yang terjadi di daratan. Awalnya siklus ini juga sama dengan siklus pendek. Ia mengalami evaporasi kemudian kondensasi, tapi bedanya ketika berkondensasi ia bisa mengalami advekasi atau pergerakan awan karena bantuan angin. Nah, jadi ketika air hujan turun juga bisa mengalami runoff atau bergeraknya air dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Air hujan yang turun tidak selamanya mengalami runoff, tapi ia juga bisa mengalami yang namanya infiltrasi, meresapnya air ke dalam pori-pori tanah. Pada ujung-ujungnya, air yang mengalami terinfiltrasi tersebut tetap mengalir ke tanah. Berikutnya, siklus panjang. Siklus ini merupakan siklus air yang paling panjang prosesnya. Awalnya sama, air mengalami evaporasi dan kondensasi, tapi kali ini hujan bukan hujan biasa, melainkan hujan es. Ini karena awan yang ada di atmosfer bergerak ke tempat yang relatif lebih dingin atau kondisi suhu udara di atmosfer saat itu sedang rendah. Nanti setelah musim semi, baru salju atau esnya mencair, mengalir di permukaan bumi, dan akhirnya sampai ke laut untuk mengulangi prosesnya. Karena prosesnya panjang ini, siklusnya dinamakan siklus panjang. Kita bisa juga menjumpai proses sublimasi. Sublimasi adalah perubahan wujud padat menjadi gas. Dalam hal ini, es yang menguap kembali menjadi uap air. Jadi, uap air yang ada di atmosfer bukan cuma dari air saja, bisa juga dari air yang versi padatnya, yaitu es. Materi selanjutnya yang akan saya bahas adalah jenis dan persebaran perairan darat Indonesia dan dampaknya bagi kehidupan. Perairan darat adalah semua bentuk perairan di darat yang meliputi mata air dan air yang mengalir ke permukaan. Lebih rendah membentuk sungai, danau, rawa, dan lain-lain. Bentuk perairan darat punya pola aliran yang dinamakan dengan aliran sungai atau das. Menurut Sulisyanto, das adalah daerah aliran sungai terbentuk dari kumpulan sungai dalam sistem cekungan dengan aliran keluar atau muara tunggal. Das dapat dibagi menjadi 3 daerah, yaitu daerah hulu sungai, tengah sungai, dan hilir sungai. Das di hulu sungai berbukit, belereng, curang, banyak digunakan untuk area ladang, perkebunan, atau hutan, yang merupakan daerah penyangga dan banyak pemukiman penduduk di sekitar aliran sungai. Das di bagian tengah, sungai relatif landai, digunakan untuk jalur transportasi karena datar. Daerah ini merupakan pusat aktivitas penduduk seperti pertanian, perdagangan, perindustrian, dan merupakan pusat-pusat permukiman penduduk.
Sementara das di bagian hilir merupakan daerah yang landai, subur, dan banyak dimanfaatkan untuk pemukiman dan area pertanian. Misalnya area tanaman padi, jagung, dan tanaman kelapa. Setelah kita bahas materi tadi, sekarang kita membahas tentang pola aliran sungai. Pola aliran sungai atau sistem sungai merupakan bentuk aliran sungai yang menggambarkan keadaan profil suatu sungai. Adapun perbedaan 9 pola aliran sungai sebagai berikut. Dendrik adalah pola aliran sungai yang menyerupai bentuk pohon. Trellis adalah pola aliran sungai antara sungai induk dan anak-anak sungainya membentuk sudut tegak lurus. Selanjutnya, paralel adalah pola aliran sungai yang hampir sejajar antara sungai satu dengan lainnya. Radial, pola aliran sungai yang arahnya menyebar dari suatu lokasi tertentu. Sentripetal adalah pola aliran sungai yang arahnya menuju suatu lokasi tertentu. Sinkhole adalah pola aliran sungai di daerah kapur. Selanjutnya, dikotoid adalah pola aliran sungai yang terdapat dua sungai dengan arah yang berlawanan. Selanjutnya, anastomerik adalah pola aliran yang berliku-liku. Selanjutnya, bidet adalah pola aliran sungai yang diselang-selangi oleh danau. Ini adalah bagian dari contoh pola aliran sungai. Daerah aliran sungai, pemanfaatan dan pelestariannya. Kita sudah paham tentang daerah aliran sungai atau das. Untuk memperkuat, mari kita simak. Daerah aliran sungai atau das adalah suatu daerah yang semua aliran airnya masuk pada satu sungai tertentu dan penyaluran air hanya melalui sungai tersebut. Adapun corak dan karakteristik das yaitu 1. A. Das berbentuk bulu burung, mempunyai debit air kecil karena aliran airnya dari anak-anak sungai yang masuk secara tidak bersamaan. Das kipas atau lingkaran. Das ini juga dikatakan bentuk radial. Das demikian sering terjadi banjir karena pertemuan antara anak sungai dan induknya. Das paralel, sungai yang alirannya menyatu pada bagian hilir. Pada pertemuan dan dua aliran tersebut sering terjadi banjir. Manfaat daerah aliran sungai antara lain sebagai berikut. Daerah resapan air dan cadangan air alami. Daerah pertanian, perkebunan, kehutanan. Dan juga sebagai pariwisata. Mengingat sangat besarnya manfaat bagi kehidupan manusia dan lingkungan, sehingga kelestarian das perlu dijaga. Cara melestarikan das antara lain sebagai berikut. Adanya larangan membuang limbah rumah tangga dan industri ke dalam daerah aliran sungai. Penghijauan di sepanjang das, terutama di daerah hulu sungai, karena daerah hulu menjadi daerah penyangga air. Buat biopori di perkarangan halaman rumah dan tempat lain di sekitar gedung perkantoran dan pemukiman. Sekarang kita masuk ke materi kelima, yaitu perairan laut. Materi ini masih berkaitan erat dengan hidrologi karena juga berhubungan dengan siklus air. Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah yang sangat banyak dan menepati permukaan bumi yang sangat luas. Adapun jenis air laut dibedakan menjadi 3 berdasarkan prosesnya, berdasarkan letaknya, zona kedalamannya. Berdasarkan proses terjadinya, laut dibedakan menjadi 3, yaitu laut transgresi, yaitu laut yang terjadi karena bertambah tingginya permukaan laut akibat mencari es di kutub, contohnya Laut Jawa. Laut digresi, yaitu laut yang terjadi karena dasar mengalami penurunan, contohnya Laut Bana dan Laut Flores. Laut regres, yaitu laut yang menyempit yang terjadi karena penurunan permukaan air laut sebagai akibat dari penurunan suhu. Berdasarkan letaknya dibedakan menjadi 3, yaitu laut tepi, yaitu laut yang terletak di tepi benua, contohnya Laut Cina. Laut pertengahan, yaitu laut yang terletak di antara benua, contohnya Laut Tengah. Laut pedalaman, yaitu laut yang terletak di tengah-tengah samudra, contohnya Laut Kaspia dan Laut Hitam.
Berdasarkan zona kedalamannya, dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu laut litoral, yaitu zona laut yang berada di antara garis laut surut dan garis laut pasang, atau disebut juga sebagai zona pasang surut. Laut meltik, yaitu kedalaman 200 meter masih tergolong dangkal dan sinar matahari masih dapat menembus hingga ke dasar laut. Laut batial, yaitu zona batial merupakan wilayah laut yang memiliki kedalaman 200 sampai 2500 meter serta cahaya matahari sudah mulai meredup. Laut abisal, yaitu zona abisal, juga disebut dengan laut dalam, dengan kedalaman lebih dari 2500 meter. Selanjutnya, gerakan air laut. Gerakan air laut dapat berupa pasang surut, gelombang laut, dan arus laut. Pasang surut air laut adalah naik dan turunnya permukaan air laut. Air laut adalah pergerakan massa air laut dari suatu tempat ke tempat lainnya. Gelombang air laut adalah pergerakan air laut naik, turun, dan atau secara vertikal. Biota laut adalah semua makhluk hidup yang ada di laut, baik hewan maupun tumbuhan atau karang. Contohnya ada algae atau rumput laut, lamun, seagrass, tumbuhan bakau atau mangrove. Manfaat dan pelestarian air laut. Laut mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia, seperti sumber makanan, sebagai jalan perdagangan, sebagai sarana penaklukan, sebagai tempat pertempuran, sebagai tempat rekreasi, dan sebagai alat pemisah atau pemersatu bangsa dan lainnya. Perlu adanya pelestarian air laut agar pemanfaatannya tetap bisa kita gunakan. Hal-hal tersebut dapat kita lakukan seperti tidak merusak terumbu karang, tidak membuang limbah ke laut, melindungi biota laut dari kepunahan. Manusia di bumi juga harus mengendalikan jumlahnya agar tidak overpopulasi. Oke, sekian presentasi yang dapat saya lakukan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Juga bila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video saya sampai habis. Saya Nova Aranova, izin undur diri. Sekian, terima kasih.